dicintai dan juga dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kehidupan, siapa yang hadir di tempat ini yang tidak pernah mengenal apa yang namanya pilihan? Ada yang tidak pernah memilih dalam hidupnya? Ada yang tidak pernah mengenal konsep pilihan dalam perjalanan kehidupannya? Saya yakin dan percaya, tentu di sini melihat tidak ada yang mengatakan hal yang sebaliknya. Berarti hampir semua, lagi-lagi saya mengatakan, hampir semua mengenal apa yang namanya konsep pilihan. Dan hampir semua mengamini bahwa hidup ini terbuka akan segala kemungkinan. Dan kita punya yang namanya kesempatan untuk memilih, dan kita punya yang namanya pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Mungkin seperti halnya pagi ini, kita punya pilihan di hari Minggu yang cenderung mengarah pada istirahat, liburan. Tentu kita punya pilihan untuk melanjutkan tidur. Tentu kita punya pilihan untuk liburan. Tentu kita punya pilihan untuk menonton TV saja dibanding harus ke gereja. Atau sebaliknya, kita punya pilihan-pilihan yang memang kita pilih untuk ke gereja. Kita punya pilihan untuk naik Grab, naik Gojek, atau naik taksi, atau nebeng teman. Selalu ada pilihan-pilihan dalam hidup kita. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, yakni duduk di gereja ini, mengikuti Ekaristi ini, adalah konsekuensi dari sebuah pilihan yang telah Bapak Ibu saudara-saudari ambil. Dan tentu itu hal yang biasa kita lakukan. Namun pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merefleksikan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku terkasih, tentu dalam hidup kita seperti yang saya katakan, kita selalu punya pilihan, sehingga kita pun pada akhirnya menjalani pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Sama seperti pada hari ini kita mendengarkan Injil menurut Matius. Ada pilihan yang selalu diberikan kepada manusia, yakni pada hari ini juga Yusuf dihadapkan kepada pilihan. Dia sudah mengetahui kenyataan bahwa ternyata calon istrinya itu sudah mengandung, kemudian yang dikatakan dari Roh Kudus itu sendiri. Ia punya pilihan dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia mengambil pilihan pertama untuk bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, supaya harkat martabat istrinya juga baik-baik saja. Maka dia memilih untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tapi setelah ia mengkaji kembali dan juga mendapatkan penglihatan dari malaikat, ia pun mengubah pilihannya itu. Ia akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya dengan segala risiko yang dibawanya. Inilah yang dihadapkan kepada kita, saudara-saudaraku terkasih. Dalam hidup kita selalu punya pilihan-pilihan. Tidak pernah kita ditakdirkan untuk menjadi apa. Tidak pernah kita dikatakan oleh Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Tapi kita punya apa yang namanya kehendak bebas. Dan itu bagian dari ajaran gereja. Setiap manusia, setiap murid Kristus punya kehendak bebas. Tapi kita diarahkan untuk mengambil pilihan-pilihan yang tentu berkonsekuensi baik untuk kehidupan kita dan juga untuk sesama. Seperti halnya pilihan yang diambil oleh Yusuf pada hari ini. Ia mungkin dengan keegoisannya, ia mungkin dengan naluri manusiawinya, ia ingin meninggalkan Maria. Karena pada akhirnya hamil di luar nikah tentu membawa hal yang malu dan juga tabu pada zaman itu dan juga pada zaman sekarang. Tapi ternyata setelah dia mengkaji pilihannya, ia mengerti resiko-resikonya, ia mengikuti kehendak Tuhan dan juga mengambil pilihan untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi co-kreator, menjadi orang yang bekerja sama dengan Allah untuk menjadi ayah bagi Sang Juru Selamat yang nantinya dinamai Immanuel itu. Dan ternyata setelah mengambil pilihan, tentu dalam fase hidup kita mengkaji pilihan-pilihan tersebut. Ketika kita mengambil pilihan A, maka kita merefleksikan, oh ternyata konsekuensinya ini, ternyata lanjutan pilihan yang akan kita lakukan adalah ini dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kita ambil B,
maka pilihan itu akan berkonsekuensi seperti ini. Dan lanjutannya seperti apa? Sama, ketika Yusuf mengambil pilihan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, dan juga pada akhirnya menjadi ayah bagi Yesus, dan juga akhirnya menjadi rekan karya penyelamatan Allah ini, maka ini pun menjadi sebuah pembenaran. Ternyata apa yang ia ambil, pilihan yang ia ambil, ternyata senada dengan apa yang diucapkan dalam kitab para nabi, yakni dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai anak dia Immanuel. Itu telah dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Lalu pilihan Yusuf ini dikuatkan lagi dari apa yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa inilah rencana Tuhan yang terjadi dengan perkataan, dengan pilihan ia dari manusia, sehingga terjadilah rencana itu, dan kita akan mengalami apa yang namanya kelahiran penyelamat kita, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, inilah bagian dari rentetan rencana keselamatan dan juga bagian dari perjalanan hidup iman kita. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita punya banyak pilihan, tapi ternyata pilihan-pilihan itu janganlah dianggap sepele, janganlah dianggap sebagai hanya penghias kehidupan kita, melainkan pilihan-pilihan itu menjadi sarana bagi kita untuk melihat apa saja kemungkinan-kemungkinan, apa saja konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Dan yang kita lakukan sebelum kita memilih suatu hal, menentukan suatu pilihan, maka pertama-tama dengarkanlah kehendak Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan melulu kita mendengarkan kehendak-kehendak duniawi, kehendak-kehendak kemanusiaan kita, kehendak-kehendak keegoisan kita. Saya bangun pagi, masih jam 7, nanggunglah ke gereja jam setengah 9 saja. Bangun jam 8, nanggunglah gereja jam 11 saja masih ada. Bangun jam 10, nanggunglah sore aja jam 5 masih ada. Bangun jam 5, masih ada jam 7. Bangun setengah 7 malam, nanggung masih ada misa harian. Selalu ada pilihan-pilihan itu, tapi kita mau memilih jadi apa? Dan konsekuensinya tentu kembali kepada kita. Maka sebelum kita memilih, jangan dengarkan hanya dengan keegoisan kita semata, melainkan juga kita dengarkan kehendak Allah yang ada dalam diri kita. Mungkin sebelum bangun kita berdoa, sesudah bangun kita berdoa, dan pada akhirnya kita mendengarkan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Apa yang menjadi rencana-rencana kita pada hari ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan setelah kita bangun ke gereja dan juga melakukan hal-hal baik. Itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. Pertama-tama, sebelum mengambil resiko, sebelum mengambil sebuah pilihan, maka dengarkanlah kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing. Lalu setelah kita menjalani pilihan-pilihan itu, masuklah dalam tahap kita merefleksikan buah-buah dari pilihan itu. Apa yang sudah saya jalani sepanjang hari ini? Pilihan-pilihan apa yang sudah saya jalani? Dan yakin dan percayalah bahwa setelah kita melakukan refleksi terhadap pilihan-pilihan kita, maka kita akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan. Itu juga yang dijalani oleh Yusuf ketika mengambil Maria. Ia merefleksikan setiap pilihan yang ia ambil dan pada akhirnya melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu dengan pilihan yang ia ambil, pada akhirnya rencana keselamatan dapat terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus dapat lahir ke dunia ini melalui perantaraan Maria dan juga Yusuf. Saudara-saudaraku terkasih, seperti halnya yang saya ungkapkan di awal tadi terkait dengan sebuah pilihan, maka kita pun dihadapkan pada pilihan di masa Advent ini, secara khusus hari Minggu Advent keempat ini, kita dihadapkan pada pilihan. Sudah sejauh apa persiapan kita? Apakah kita mau mempersiapkan diri kita untuk memasuki masa Natal ini, untuk mempersiapkan Natal nanti, atau kita hanya menjadi murid-murid yang pasif, yang hanya sekedar menunggu Natal itu datang dan kemudian ikut dalam kemeriahannya, ikut dalam ekaristinya, kemudian ikut merayakan Natal itu sendiri tanpa adanya persiapan. Pilihan ada di kita. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri dan juga kita mau mempersiapkan diri di hari-hari menuju Natal nanti,
Atau kita hanya ingin menikmati rentetan hari ini begitu saja, sehingga pada akhirnya Natal datang dan kita mengikuti Natal sebagai sebuah peristiwa saja, dan pada akhirnya menjadi rentetan perjalanan kehidupan kita saja dan tidak memberikan refleksi apapun, atau sebaliknya. Semoga kita sebagai murid-murid Kristus dengan keterbukaan pilihan yang ada di hidup kita, dengan karunia kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu memilih hal-hal baik dengan segala dorongan dan juga kehendak Allah yang ada dalam diri kita, yang pada akhirnya mengarahkan kita pada hal-hal baik juga yang kita ambil dan juga kita arahkan. Secara khusus pada peristiwa hari ini, pada masa Advent keempat ini, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengambil pilihan untuk menjadi orang yang menantikan kelahiran Tuhan dengan mempersiapkan diri kita, dan bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya mengikuti rentetan alur peristiwa sehingga pada akhir-akhirnya hanya mengatakan, oh kok tiba-tiba sudah Natal, tapi kita tidak mempersiapkan apa-apa. Hal ini selalu dialamatkan kepada kita, pertanyaan-pertanyaan ini selalu dialamatkan kepada kita, dan tentu dengan kehendak bebas yang kita punya, kita bisa menjawabnya dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus dalam hari Minggu Advent keempat ini, kita menjadi orang-orang yang terbuka akan pilihan-pilihan dan senantiasa mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita mengambil suatu langkah untuk sesama dan juga untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya.